Coba dipikirin, dunia modern kita ini dibangun pakai bahasa apa sih? Jawabannya bukan kata-kata, tapi material. Dari gedung-gedung pencakar langit sampai smartphone di tangan kita, semuanya itu dirangkai dari material teknik. Oke, yuk kita bedah bareng bahasa tersembunyi yang membentuk dunia kita ini. Lihat deh mobil ini. Ini bukan sekedar mesin, tapi ini tuh kayak sebuah orkestra. Rangkanya dari baja super kuat, mesinnya dari campuran aluminium yang ringan tapi tangguh, terus dashboardnya dari polimer yang fleksibel. Setiap bagian itu dipilih dengan sengaja, material yang pas buat tugasnya masing-masing. Jadi kalau kita mau benar-benar ngerti soal rekayasa modern, kita harus mulai dari akarnya. Kita mesti kenalan dulu sama alfabetnya, yaitu jenis-jenis material yang jadi fondasi semua teknologi di sekitar kita. Mungkin kelihatannya dunia material ini luas dan ribet banget ya, tapi tenang, kita bisa kok memetakannya dengan cara yang simpel. Kita mulai aja dengan membaginya jadi dua keluarga besar. Nah, ini dia peta kita. Gampangnya gini, semua material yang bisa kita bayangin di dunia ini pada dasarnya bisa kita kelompokkan jadi dua, logam dan non-logam. Sesimpel itu pembagian paling dasarnya. Oke, kita mulai dari cabang pertama keluarga logam, yaitu logam fero. Kata kuncinya di sini tuh fero, yang artinya besi. Jadi semua logam di kelompok ini, bahan utamanya ya besi. Anggota keluarganya yang paling terkenal? Tentu aja, baja. Nah, di seberangnya ada saudaranya nih, si non-ferro. Anggap aja mereka ini para spesialis. Mereka nggak mengandung besi dan masing-masing punya bakat unik. Ada aluminium yang enteng, tembaga yang jago banget nganterin listrik, sama emas yang anti karat. Sekarang, ini poin penting banget nih. Logam itu jarang dipakai dalam bentuk murninya, soalnya biasanya terlalu lembek. Disinilah keajaiban logam paduan atau alloy muncul. Ini tuh kayak resep rahasia. Coba bayangin, kita campur tembaga sama timah yang sama-sama lunak, jadinya perunggu yang jauh lebih keras. Atau besi yang lunak, kita kasih sedikit karbon, jadilah baja yang super kuat. Dari semua material yang ada satu nih yang jadi bintang utamanya. Yuk kita fokus ke kisahnya si baja, sang tulang punggung peradaban modern kita. Perjalanan baja ini panjang banget loh, mulai dari ribuan tahun lalu manusia baru kenal besi, terus teknologinya pelan-pelan nyebar. Lompatan besarnya itu terjadi di tahun 1800-an, waktu proses Bessemer ditemukan. Sejak saat itu kita bisa bikin baja secara massal dan murah, yang akhirnya ngebangun kota-kota dan rel kereta di seluruh dunia. Nah, ini dia nih kekuatan supernya baja. Sifatnya itu nggak permanen, bisa diubah-ubah. Cuma dengan mainin suhunya lewat perlakuan panas, sepotong baja yang sama bisa kita bikin jadi selembut kawat atau setajam dan sekeras pisau. Fleksibilitas inilah yang bikin dia jadi material andalan. Oke, tadi kan cerita skala dunia ya. Sekarang yuk kita tarik ceritanya ke rumah kita sendiri, ke Indonesia. Gimana sih posisi baja buat pembangunan negara kita? Coba kita lihat patokannya dulu. Di negara-negara maju, satu orang itu bisa mengonsumsi sampai 700 kg baja tiap tahunnya. Angka ini tuh nunjukin seberapa masifnya industri dan infrastruktur mereka. Terus gimana dengan Indonesia? Angkanya cuma 20 kg. Jomplang banget kan? Tapi di sisi lain, kesenjangan ini justru nunjukin kalau ruang buat kita tumbuh itu masih besar sekali. Ini kan langsung bikin kita mikir ya, kok bisa bedanya sejauh itu? Dan yang lebih penting lagi, apa artinya ini buat mimpi Indonesia jadi negara industri maju? Tapi jangan salah sangka dulu. Masalahnya bukan karena kita nggak punya bahannya. Justru sebaliknya, potensi kita itu raksasa. Kita punya cadangan biji besi lebih dari 1,3 miliar ton. Belum lagi batu bara dan batu kapur yang melimpah. Semua resep buat jadi pemain besar di industri baja itu udah ada di tangan kita. Nah, tantangannya itu ada di sini, soal teknologi. Kadar besi di dalam biji kita itu agak sedikit lebih rendah. Artinya, kita nggak bisa cuma copy-paste teknologi dari negara lain. Kita butuh inovasi. Kita perlu menciptakan cara pengolahan yang efisien khusus untuk sumber daya yang kita miliki. Tentu aja, masa depan itu nggak cuma soal baja. Yuk kita lihat juga para pemeran pendukung yang nggak kalah penting, dan kita intip sedikit cakrawala ilmu material ke depan. Ingat kan tadi para spesialis non-ferro? Peran mereka itu krusial banget. Nggak ada aluminium yang ringan, nggak akan ada pesawat yang efisien, nggak ada tembaga, ya udah lupakan komputer dan semua perangkat elektronik. Nggak ada titanium, implan medis canggih pun nggak mungkin ada. Dan jangan lupakan juga dunia non-logam. Mereka ini jadi jawaban pas, logam dirasa terlalu berat atau kemahalan. Bahan-bahan ini ngasih kita kebebasan desain yang luar biasa, bikin kita bisa nyipain bentuk-bentuk yang rumit, tapi tetap ringan dan kuat, kayak bemper mobil atau sasis mobil balap. Nah, ini contoh sempurna dari satu aturan main yang penting,
Teknologi baru itu butuh material baru. Kereta maglev yang bisa melayang ini bukan sihir, tapi ini bisa terjadi karena ada material super canggih yang namanya superkonduktor. Jadi, kemajuan teknologi dan material itu selalu jalan bareng. Dan inilah masa depan yang sesungguhnya. Teknologi nano. Ini bukan lagi soal nyampur-nyampur bahan, tapi kita benar-benar mendesain material dari level atomnya sesuai kemauan kita. Bayangin, mobil yang lebih enteng, baterai yang tahan jauh lebih lama, itu semua jadi mungkin banget. Jadi kita kembali ke pertanyaan pamungkas. Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Kuncinya ada di inovasi teknologi buat mengolahnya. Dengan semua potensi ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi mau kita bangun pakai material apa masa depan Indonesia ini?